Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, sebelum video dimulai, ada Saweria dari Bang Pujianto. Kemarin juga sama, udah pernah Saweria, dan kata-katanya juga sama, yaitu salam sehat, kaya raya, bahagia ya. Makasih banyak Bang Pujianto, semoga lancar rezekinya dan sehat selalu ya. Makasih supportnya buat channel kecil ini ya, amin lah. Oke, langsung saja guys, kita langsung ke videonya. Badai energi penghancuran diri Liu Feng dengan cepat meluas ke arah pelarian Tanyun. Tanyun yang terluka parah, memiliki napas yang tidak teratur, dan terus memuntahkan darah dari mulutnya. Dia diam-diam memikirkan jarak untuk melarikan diri. Ketika Tanyun melarikan diri 95.000 mil dari tempat Liu Feng meledakkan diri, dia merasakan aura tirani menyapu dari kekosongan di belakangnya. Di bawah aura sengit, kulit di punggung Tanyun pecah seperti piring keramik. Darah beriak keluar dari tubuhnya, memperlihatkan tulang belakangnya. Tanyun melihat ke belakang tanpa sadar. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia diam-diam berkata dalam hatinya, "Sudah berakhir. Aku khawatir akan mati kali ini." Tanyun mengeluarkan suara lemah yang menyakitkan dan kehilangan kesadaran. Samar-samar terlihat di malam hari. Tubuh Tanyun yang seperti gunung langsung kehilangan kesadaran setelah terkena badai energi. Saat Tanyun mengalami koma, tubuhnya tiba-tiba menyusut dan menjadi setinggi orang normal. Di bawah dampak badai energi, hampir 80% dari daging dan darah lengan dan kaki Tanyun tercabik-cabik. Organ dalamnya ditutupi dengan luka yang mengejutkan. Dia hampir hancur. 1 jam kemudian, malam semakin gelap. Malam berkabut dan kunang-kunang kecil menerangi langit malam. Di kedalaman puncak timur dan puncak di domain bintang manusia, kabut dan awan perlahan menggeliat, terjalin dengan esensi surgawi yang kaya, membuat lembah dewa yang dikelilingi oleh pegunungan semakin indah. Di lembah dewata sepanjang 100.000 kaki ini, kabut mengepul dan terlihat samar-samar. Di bawah kabut adalah danau dengan sumber air panas alami. Lembah ini adalah area terlarang kuil Tianmen, yaitu Danau Sengu. Hanya 1 orang yang bisa masuk, dan itu adalah penguasa istana, salah satu dari 4 wanita cantik. Dia Fang Ziki. Kecuali dia, siapapun yang masuk akan dihabisi tanpa ampun. Pada saat ini, di atas Danau Sengu yang tenang ini, seorang gadis muda dengan anggun jatuh dari langit berbintang menuju danau. Gadis itu dengan sosok ramping, mengenakan kasa sutra hijau. Kulitnya seperti salju, bibirnya merah, pinggangnya penuh daya pikat, seperti hembusan angin bertiup seolah-olah akan pecah. Malam yang berkabut masih tidak bisa menyembunyikan wajah cantiknya yang tak terlukiskan. Ketika Fang Ziki jatuh ke langit, tangan batu giok yang lemah dan polos dengan lembut menarik busur di pinggangnya, dan rok panjang jatuh seperti pita warna-warni dan melayang pada bebatuan. Tubuhnya yang lemah berputar-putar di udara, dan pakaian dalam putih dalam tarian yang indah terbang menjauh dari tubuhnya. Segera, dia menukik ke bawah, membawa bunga air jernih, menyelam ke danau berkabut dan mulai bermain. Ini nyaman sekali. Dia seperti ikan bebas, berenang di air danau. Dia tidak khawatir tentang seseorang yang menerobos masuk, karena dia adalah penguasa istana. Setelah bermain sebentar, dia memejamkan mata dan fokus, berbaring telentang di danau, samar-samar terlihat di cahaya malam. Dia sangat menarik dan sangat cantik. Arus udara yang kuat menyapu danau dari langit, meniup daun-daun aliran gunung ke tanah. Dia masih tidak membuka matanya. Dia tidak peduli sama sekali. Menurutnya, itu hanya sedikit lebih berangin. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya berteriak dalam naluri seorang wanita. Tapi itu adalah bau darah yang masuk ke dalam hatinya. Ketika dia tiba-tiba membuka matanya yang indah, dia melihat seorang pria yang tidak bisa dikenali, mengerikan untuk dilihat. Hampir hanya tersisa kerangka, jatuh begitu saja di tubuh telanjangnya. Fang Ziki melihat seorang pria berada di pelukannya. Dia menjerit, dan segera dengan percikan air, dia naik ke udara dan melayang di atas danau. Fang Ziki memberi isyarat, dan pakaian dalam putih dan rok panjang terbang sangat cepat. Fang Ziki merasa malu dan marah ketika dia berpikir bahwa seorang pria baru saja menyentuh tubuhnya. Fang Ziki berkata dengan suara dingin,
tetapi dia tidak melihat gerakan apapun. Dia melihat bahwa Tanyun di danau naik ke udara dan melayang di depannya. Fang Ziki mengangkat alisnya sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia hanya murid gerbang dalam tingkat ketiga Rana Raja Leluhur. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Apakah dia dikejar orang lain atau alasan lain? Karena kamu dalam keadaan koma dan tidak melihat tubuh penguasa istana ini, maka aku akan menyelamatkan hidupmu. Setelah berbicara, Fang Ziki menjentikan lengan batu gioknya dengan lembut, dan kekuatan lembut menyeret Tanyun. Fang Ziki mengurutkan kening saat dia melihat Tanyun yang tidak bisa dikenali dan tidak bisa lagi mendengar detak jantungnya. Menurut dirinya, Tanyun pasti berkelahi secara pribadi dengan seorang rekan yang melanggar aturan istana. Hidup dan mati Tanyun tidak diketahui setelah dikejar. Sebagai penguasa istana, karena dia telah menemukannya, dia harus bertanya dengan jelas apa yang sedang terjadi. Fang Ziki melepaskan kesadarannya dan mulai memeriksa luka Tanyun. Setelah beberapa saat, dia menarik kesadarannya, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas pelan. Orang ini membakar jiwanya ketika dia bertarung dengan musuh, dan sekarang jiwa leluhurnya hampir dimusnahkan. Jantungnya hancur, dan organ dalam lainnya juga hancur. Dia tidak berdaya untuk kembali ke langit. Fang Ziki tahu bahwa dengan cedera Tanyun, dia tidak tahan dengan khasiat obat dari ramuan obat apapun. Tepat ketika Fang Ziki memutuskan bahwa Tanyun pasti akan mati, tiba-tiba detak jantung yang tidak terdengar datang dari tubuh Tanyun. Mata indah Fang Ziki menunjukkan ekspresi terkejut. Menurutnya, jantung Tanyun yang rusak tidak mungkin berdetak lagi. Pada saat ini, detak jantung yang lemah datang dari tubuh Tanyun. Kali ini dia yakin dia mendengarnya dengan benar. Dia buru-buru melepaskan kesadarannya dan menembus ke dalam tubuh Tanyun. Ketika dia melihat perubahan di tubuh Tanyun selanjutnya, dia menjadi terkejut. Fang Ziki menemukan melalui kesadarannya bahwa jantung di tubuh Tanyun secara ajaib disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak hanya itu, dia juga menemukan bahwa organ dalam Tanyun lainnya juga pulih. Sungguh, kemampuan pemulihan yang kuat. Mata indah Fang Ziki menunjukkan keterkejutan yang tak terkendali. Siapa dia? Mengapa kemampuan pemulihannya begitu menakutkan? Dalam ingatan Fang Ziki, bahkan di masa lalu yang jauh, ketika klan kuno abadi belum dimusnahkan, kecepatan pemulihan dari cedera tidak secepat Tanyun. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Aku tidak menyangka Will Tianmen memiliki murid seperti ini. Fang Ziki berbisik pada dirinya sendiri. Cincin leluhur di jarinya melintas, dan pagoda leluhur terbang keluar dari danau. Itu berubah menjadi pagoda yang indah setinggi 100 kaki. Tanpa melihat gerakan apapun darinya, Tanyun yang sedang berbaring di rumput dengan lembut melayang ke atas dan terbang ke lantai pertama pagoda. Dia memasuki pagoda dan berdiri ramping di depan Tanyun. Di matanya, tidak hanya organ internal Tanyun yang rusak mulai menunjukkan vitalitas yang kuat, tetapi juga tulang, daging, serta darah Tanyun. Dia menemukan bahwa patah tulang di tubuh Tanyun juga sembuh dengan kecepatan yang sangat lambat. Setelah 2 hari di pagoda, organ internal Tanyun telah pulih 90%. Daging dan darah yang hilang dari tangan dan lengan, serta seluruh tubuh telah ditata ulang. Fang Ziki melihat fitur wajah Tanyun dan diam-diam berkata, murid ini berbakat. Sepertinya dia akan bangun dalam beberapa jam. Waktu di pagoda berlalu menit demi menit, dan 3 jam kemudian, Tanyun yang mengenakan pakaian compang-camping dapat melihat dari permukaan bahwa wajahnya pucat, tidak ada rona merah, dan tidak ada bekas luka. Kelopak mata Tanyun sedikit berkedut, dan dia perlahan membuka matanya. Yang menarik perhatiannya adalah ruang yang aneh dan indah di dalam pagoda. Mungkinkah aku diselamatkan? Aku tidak mati. Tanyun mencubit pahanya dengan tangan kanannya, dan setelah merasakan sakit di pahanya, dia melompat, berdiri di pagoda dan tertawa keras. Aku Tanyun ternyata tidak mati. Di luar pagoda, masih larut malam di bawah sinar bulan yang kabur. Fang Ziki berjalan menuju pagoda. Ya, kamu tidak mati. Kemampuan pemulihanmu mengejutkan diriku. Tanyun tiba-tiba menoleh ke belakang, melihat seorang gadis cantik menghadap cahaya bulan, melangkah ke pagoda selangkah demi selangkah. Wanita yang sangat cantik. Setelah Tanyun berseru dalam hatinya, dia juga menemukan bahwa dia tidak bisa melihat kultivasi pihak lain. Junior Tanyun telah melihat senior.
Tanyun tampak bersyukur menggenggam tinjunya dengan kedua tangan dan membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih senior karena telah menyelamatkan hidupku." Fang Shiki berkata, "Aku juga tidak melakukan apa-apa. Kamu terluka parah setelah koma dan kamu tidak bisa minum pil obat. Aku baru saja membawamu ke dalam pagoda." Tanyun masih bersyukur dan berkata dengan tenang, "Junior masih ingin berterima kasih. Seperti yang kamu katakan, jika Junior tidak bertemu denganmu setelah koma, bahkan binatang apapun dapat menelan Junior ini. Itu fakta bahwa kamu baik kepada generasi muda." Fang Shiki mengangguk setuju dengan sudut pandang Tanyun. "Penolong, siapa namamu?" tanya Tanyun. "Tidak penting," Fang Shiki berkata. "Katakan padaku apa yang terjadi padamu di kuil Tianmen sehingga kamu terluka parah." Mendengar ini, wajah tampan Tanyun menunjukkan niat membunuh yang mengerikan dan cahaya dingin muncul di matanya yang berbintang. Generasi muda dikejar dan diserang, pada akhirnya melarikan diri dengan putus asa. "Mengapa mereka ingin menghabisimu?" Fang Shiki bertanya. Tanyun berkata dengan senyum masam, "Mereka ingin membalas dendam padaku. Dengan adanya peraturan istana, mereka masih berani melakukan sesuatu padamu," kata Fang Shiki. Tanyun tersenyum dan berkata, "Di dunia ini, di mana yang lemah dimakan yang kuat, apa gunanya aturan istana?" "Kamu melanggar aturan istana saat ini." Suara Fang Shiki tenang dan dia memiliki niat membunuh terhadap Tanyun di dalam hatinya. Tanyun berkata, "Senior, jangan salah paham. Junior tidak pernah membenci aturan istana." Tanpa menunggu kata-kata Tanyun, Fang Shiki berkata dengan dingin, "Katakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi padamu. Jika tidak, Nona ini akan menghabisimu di tempat sesuai dengan kejahatanmu yang melanggar aturan istana." Tanyun buru-buru melambaikan tangannya dan keringat dingin muncul di dahinya. "Senior, kamu secara alami cantik dan kamu adalah orang yang baik pada pandangan pertama. Jangan marah, Junior akan memberitahumu masalah ini." Dipuji oleh seorang murid karena kecantikannya membuat Fang Shiki merasa sedikit lebih nyaman. Bahkan jika dia adalah penguasa istana berpangkat tinggi, dia juga seorang wanita. "Katakan padaku, aku ingin mendengarkan," kata Fang Shiki. Ketika Tanyun menjawab, dia jelas menemukan bahwa setelah dia memuji kecantikan pihak lain, niat membunuh pihak lain kepadanya menurun tajam. Tanyun berkata dengan wajah lurus, "Junior baru saja memasuki kuil Tianmen selama 10 hari, dan sekarang aku membantu sage tertinggi dari wilayah bintang 4 teknik." "Tunggu," Fang Shiki mengangkat alisnya. "Bukankah kamu murid istanaku?" "Tidak," kata Tanyun. "Baiklah, lanjutkan," kata Fang Shiki. Tanyun berkata dengan jujur, ketika Junior berada di kuil Tawuji, murid dalam di wilayah bintang 4 teknik meminta Junior untuk membantunya pergi ke bintang obat ajaib dan mengumpulkan obat ajaib. Dia juga memarahi Junior. Lagi pula, meskipun aku tidak sebaik murid tukang, aku tidak berkewajiban membantunya mengumpulkan obat ajaib. Fang Shiki bertanya, "Jadi kamu menolak dan dikejar?" "Bukan seperti itu," Tanyun berkata dengan acuh tak acuh. Junior tidak hanya menolak, tetapi juga memukulinya dengan keras. Setelah mengambil alih murid itu dan pergi, aku menemukan sekelompok murid gerbang dalam. Mereka ingin menghabisiku. Aku baru saja tiba dan tidak ingin menimbulkan masalah. Jadi aku hanya mematahkan kaki mereka. Salah satunya adalah Huang Fufeng, putra dari sesepuh penegak hukum dari wilayah bintang 4 teknik. Karena aku menyakiti Huang Fufeng, Huang Fuzong, sesepuh penegak hukum, mengirim Ji Wushuang dan Duan Ru untuk menghabisiku." Mendengar ini, mata indah Fang Shiki menunjukkan niat membunuh yang dingin. "Jika apa yang kamu katakan itu benar, kejahatan Huang Fuzong akan ditambahkan 1 kelas lagi." Tanyun berkata, "Senior, kamu benar sekali. Benda tua itu terkutuk." Fang Shiki berkata, "Apakah yang melukaimu Ji Wushuang dan Duan Ru?" "Tidak, mereka berdua bukan lawanku." Tanyun berkata, "Pada saat itu, Ji Wushuang dan Duan Ru menipuku keluar dari kuil Tawuji dan ingin menghabisiku, tetapi Duan Ru dihabisi olehku di tempat. Kemudian, aku mengejar Ji Wushuang dan memaksanya sampai bunuh diri." Mendengar ini, Fang Shiki memandang Tanyun dengan dingin dan berkata, "Menurut apa yang kamu katakan, Ji Wushuang adalah murid pertama dan terkuat dari gerbang dalam wilayah bintang 4 teknik, dan Duan Ru adalah yang terkuat kedua. Dan bagaimana denganmu? Hanya tingkat ketiga ranah raja leluhur, kamu dapat menghabisi Duan Ru." Pada titik ini, Fang Shiki berkata dengan dingin,
Aku ini akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan dengan jujur, kalau tidak, kamu akan mati.